Hai, apa kabar teman-teman anak kos? Gue tau banget rasanya jadi anak kos yang mungkin sekarang lagi duduk di kamar kos sambil nonton video ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja, pulang kuliah, atau mungkin juga lagi merenung di pojokan dan bingung mau makan apa malam ini. Bener gak nih? Kalau iya, tulis di kolom komentar tentang pengalaman seru kalian jadi anak kosan. Nah, di video kali ini, gue mau sharing perjalanan gue dari anak kos yang biasa-biasa aja, yang kerja di restoran, sampai akhirnya memutuskan untuk nyambi merintis karir di YouTube. So, buat kalian yang sekarang lagi berjuang di kamar kosan, meskipun sempit dan harga sewanya sejuta per bulan, tapi tetap punya mimpi besar buat sukses di masa depan, terutama di YouTube. Di video ini, gue mau sharing perjalanan gue yang masih belum ada apa-apanya dan masih dalam tahap merintis. Akan tetapi, mungkin kalian juga bisa ngerasa relate dengan cerita gue. Jadi, pastikan kalian stay tune sampai akhir. Siapa tahu cerita gue bisa jadi inspirasi atau motivasi buat kalian yang juga lagi berjuang. Gue baru mulai bikin konten di YouTube beberapa bulan yang lalu, dan bisa dibilang gue ini masih pemula banget atau newbie. Subscriber gue belum banyak, viewers pun masih sedikit, dan bisa dihitung jari. Sampai-sampai pas baru upload video aja, gue sering ngerasa berharap-harap cemas. Bakalan ada yang nonton gak ya? Tapi gue nggak akan nyerah. Gue mulai bikin YouTube bukan karena gue udah sukses, tapi justru karena gue masih berjuang. Gue tinggal di kosan, kerja di restoran buat hidup, dan di antara semua itu, gue ngerasa kayak hidup gue cuma muter dan stuck di situ-situ aja. Dan muncul pertanyaan di kepala, mau sampai kapan gue kayak gini? Gue juga pengen ada kemajuan. Gue butuh sesuatu yang lebih, mulai dari penghasilan, kebebasan, waktu yang fleksibel dengan keluarga, dan sesuatu yang bisa gue bangun sendiri. Dan dari situlah muncul secercah keinginan untuk mulai bikin konten di YouTube. Walaupun gue tahu perjalanan ini gak akan mudah dan penuh resiko, tapi justru itu yang bikin gue semangat, karena gue tahu gue punya sesuatu yang lebih besar yang bisa gue tuju. Meskipun dengan segala keterbatasan dan tinggal di kosan, gak akan bikin gue patah semangat. Banyak orang mikir jadi anak kos itu susah, tapi kalau gue boleh jujur, emang susah sih, bercanda. Ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari kehidupan anak kosan. Gue jadi lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Contohnya, gue jadi lebih pintar ngatur keuangan, meskipun uangnya gak seberapa, hehehe. Pernah gak sih, kalian harus menghemat uang di akhir bulan, sampai-sampai harus mikir 2 kali buat beli barang yang diinginkan? Kalau gue beli ini, besok makan apa? Kalau beli itu, besok bisa makan gak ya? Sebagai anak kosan, gue sering banget ngerasain itu. Dan dari situ juga, gue punya dorongan untuk bisa keluar dari zona susah payah jadi seorang anak kosan, yang bikin gue semangat untuk tetap konten di YouTube. Buat gue pribadi, tinggal di kosan dan kerja di restoran itu masih banyak inspirasi buat dijadiin bahan konten. Contohnya, gue jadi lebih peka sama masalah-masalah yang sering dialami temen kos dan temen kerjaan. Kayak sekarang mereka lagi terjebak perjudian online, terlalu menikmati masa muda dan gak mikirin resiko ke depannya sampai dililit pinjaman online atau hal-hal sederhana yang gue alamin. Tentu dari keresahan-keresahan itu bisa jadi bahan konten yang ternyata bukan gue aja yang ngerasain, akan tetapi banyak orang di luar sana yang juga ngerasa relate. Dari situ gue belajar kalau pengalaman dan keresahan pribadi, sesepele apapun itu, bisa jadi sesuatu yang berharga kalau kita mau mengolah dan membungkusnya jadi sebuah karya. Walaupun gue tahu hasil video gue masih acak-acakan dan juga cuannya mungkin belum langsung kelihatan, tapi di balik semua itu ada juga tantangan besar yang harus gue hadapi. Kerja di restoran itu capek, sering kali gue pulang dengan badan remuk, tapi di kepala gue masih ada beban buat bikin konten. Kadang juga gue ngerasa overwhelmed atau kewalahan, sampai-sampai ngerasa semua usaha gue ini gak ada hasilnya. Pernah gak sih kalian kerja keras tapi ngerasa gak dihargai? Gue pernah di titik itu, dan itu rasanya gak enak banget. Ada kalanya gue ngerasa down, ngerasa kalau mimpi gue terlalu besar buat gue capai. Tapi di saat-saat kayak gitu, gue inget kenapa gue mulai ini semua. Gue mulai karena gue pengen sukses dan keluar dari rutinitas yang bikin gue ngerasa gak berkembang. Karena gue pengen punya sesuatu yang bisa gue sebut sebagai karya gue sendiri, dan itu gue jadiin bahan bakar yang bikin gue untuk tetap terus maju walaupun jalannya nggak mudah. Kalau ngomongin soal untung rugi, jadi anak kos sambil kerja dan nge-YouTube, jelas ada dua sisi. Di satu sisi, gue jadi punya banyak cerita yang bisa gue bagi. Tentu, cerita-cerita yang
yang relate banget sama orang lain. Gue juga jadi lebih peka sama sekitar, lebih sadar bahwa ada banyak orang di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama kayak gue, dan mereka butuh seseorang yang bisa ngasih mereka semangat atau sekedar teman cerita. Tapi di sisi lain, ada banyak tantangan juga. Waktu dan energi jadi masalah serius. Gue harus pintar-pintar atur waktu antara kerja, istirahat, dan bikin konten. Kadang, gue harus begadang buat nyelesain editing video, brainstorming ide baru, karena siangnya gue sibuk kerja di restoran. Tentu bukan sekali, gue ngerasa gak punya waktu buat diri sendiri, tapi berkali-kali. Karena setiap jam yang gue punya, gue pakai buat kerja dan bikin konten. Sampai-sampai gak jarang juga, gue diamuk masa sama pasangan betina. Sesibuk itu loh gue sekarang, hahaha. Tapi gue selalu ingat bahwa setiap proses ini adalah bagian dari perjalanan gue. Gue percaya, setiap tantangan yang gue hadapi sekarang, suatu hari nanti bakal jadi cerita yang bisa gue banggakan. Dan mungkin cerita ini juga bisa jadi motivasi buat kalian yang ngalamin hal yang sama. Gue mau share salah satu momen yang paling ngena buat gue. Waktu itu, gue baru aja selesai shift malam yang terasa panjang di restoran. Capek, lelah, lesu. Tapi di kepala gue, tiba-tiba muncul ide buat bikin konten. Gue inget banget, malam itu gue bikin video tentang judi online. Gue produksi cuma pakai HP kentang dan seadanya. Kadang suara berisik obrolan dari tetangga kosan masuk ke rekaman, tapi gue gak peduli. Saat gue edit video itu, gue juga sadar kualitasnya gak bagus-bagus amat. Tapi gue tetap upload dengan harapan ada 1-2 orang yang bisa relate. Beberapa hari kemudian, gue dapat komentar dari seseorang yang ngasih semangat dan juga bilang kalau video gue membantu dia banget karena dia juga lagi ngalamin hal yang sama. Itu jadi momen dimana gue ngerasa usaha gue sekecil apapun ternyata bisa berdampak ke orang lain, dan itu bikin gue semakin yakin buat terus ngejar mimpi gue. Tapi di sisi lain, ada juga saat-saat dimana gue ngerasa gak ada yang peduli sama konten gue, dimana viewers gue gak naik-naik, dan itu bikin gue bertanya-tanya apa yang salah, apa yang kurang dari konten gue. Padahal emang masih banyak kurangnya. Gue tahu banyak dari kalian mungkin juga ngerasain hal yang sama. Tapi yang gue pelajari adalah semua ini adalah proses. Mungkin sekarang hasilnya belum kelihatan, tapi kalau kita konsisten dan terus belajar, pasti bakalan ada perubahan yang signifikan di kemudian hari nanti. Dan gue percaya kita semua bisa sampai di sana, asal gak nyerah di tengah jalan. Mending di pinggir aja, karena kalau di tengah jalan bisa kelindes mobil. Hahaha. Jadi, buat kalian yang juga lagi berjuang di kosan atau sambil kerja, gue harap cerita gue ini bisa ngasih semangat. Kita mungkin belum sukses, tapi jangan pernah berhenti. Setiap langkah kecil itu berarti setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi buat masa depan kita. Mungkin kita sekarang masih merintis, masih belajar, tapi suatu hari nanti kita akan sampai di tempat yang kita impikan. Dan gue yakin kalian juga bisa. Jangan pernah takut buat mulai, karena dari satu langkah kecil itulah perjalanan besar dimulai. Mungkin sekarang kita belum lihat hasilnya, tapi ingat, setiap pohon besar pun dulunya cuma bibit kecil yang tumbuh perlahan. Jadi tetap semangat teman-teman bajingan, terus berjalan, terus berjuang, dan suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan bangga dengan apa yang sudah kita lalui. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Gue bakalan terus sharing perjalanan gue, dan semoga kita bisa saling support dalam perjalanan masing-masing. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman yang mirip, share di kolom komentar. Gue pengen banget dengar cerita kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan tetap semangat berjuang. Cheers anak kos.